Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online di Gunung Gelis, tempat retreat kita, bed Kasudanan. Mari bersama-sama pagi ini datang menyembah Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Oh, kasih-Mu Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for You. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion
for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Oh. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bimbinglah kami, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang dari Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud bermain kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara.
Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tapi seluruh orang Israel dan Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan." Sebab pikir Saul, "Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, "Baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia." Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintah kepada para pegawai, "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, sesungguhnya raja suka padamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja." Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita merenungkan tentang satu hal, dosa mendengki. Awalnya Raja Saul sangat terkesan dengan Daud setelah ia mengalahkan Goliat. Ia pun menunjuk Daud menjadi kepala prajurit dan menugaskannya memerangi musuh-musuh Israel, yaitu orang Filistin. Dan karena Tuhan menyertainya, dia selalu menang. Ketika rakyat mulai menyanjung Daud melebihi Saul, sang raja merasa tahtanya terancam. Sejak saat itu Saul selalu mendengki Daud. Artinya selalu memandang Daud dengan mata yang cemburu, iri hati. Hati Saul dirasuki kejahatan, kedengkian, hingga ia berusaha membunuh Daud berkali-kali. Karena upaya itu gagal, Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 agar ia menjadi yang terdepan dalam segala gerakan tentara, agar ia terbunuh di medan perang oleh tangan orang Filistin. Tetapi sekali lagi penyertaan Tuhan membuat Daud selalu berhasil. Bapak Ibu jemaat Tuhan, memelihara dengki membahayakan diri kita sendiri. Saul memelihara sifat dengkinya itu seumur hidupnya, dikatakan. Hal itu justru merongrong jiwanya, membuatnya jatuh dalam berbagai dosa, sehingga makin terpuruk.
Sekalipun ia tahu bahwa Allah telah mengurapi Daud, ia makin berusaha memusuhi Daud. Tetapi apa yang terjadi? Justru ia semakin menderita. Benarlah perkataan Amsal 14 ayat 30b, bahwa iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu, sifat dengki muncul ketika orang tidak rela menerima kenyataan orang lain lebih maju, serta karena tidak mensyukuri apa yang dia sendiri punyai. Orang yang iri hati merasa terancam karena keberadaan orang lain yang lebih maju, lalu kemudian merancang kejahatan. Tanpa sadar, itu semua menghancurkan dirinya sendiri. Kalau pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan, kisah kehidupan Daud dan Saul, mari kita belajar menjadi orang yang berbesar hati, bukan iri hati, lapang dada, dan memiliki hati yang murah hati, justru menolong orang untuk maju, senang orang maju, bahkan bersama-sama maju seperti Yonatan dan Daud. Karena lapang dada, murah hati, hatinya baik, mereka bisa bersahabat. Kita harus lebih banyak menambah teman, kurangi musuh, bahkan kalau bisa jangan ada musuh, supaya hidup kita menjadi berkat. Kita dipanggil menjadi terang dan garam. Memang terang tidak pernah bisa bersatu dengan kegelapan, tapi jangan menjadi bagian dari kegelapan itu. Jadilah terang selalu, menjadi berkat, menerangi, menenteramkan. Hidup yang bersahaja karena hatinya bersih, hatinya lapang, hatinya rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini bangun dalam keadaan sehat. Penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu nyata. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk menjaga hati kami selalu bersih di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyelidiki hati, Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Murnikan selalu, jangan ada iri dengki. Karena iri dengki membusukkan tulang, menggerogoti kami dari dalam. Kami tidak mau itu. Kami mau memiliki hati yang bersih, hati yang murni, hati yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Karena berkat daripada lembut hati, kerendahan hati, memiliki bumi, menjadi berkat bagi banyak orang, banyak kawan. Tuhan, berkatilah hati kami, agar tetap bersih, murni, oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, ini doa kami sepanjang hari ini. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan, sebagian berada di Bogor, retreat, sebentar siang mau pulang. Tuhan sertai perjalanan kami. Semua sehat, semua selamat dalam sukacita surgawi, membawa berkat-berkat rohani dari retreat, menularkan kepada setiap jemaat, berkat pertumbuhan iman, berkat semangat, sehingga kami semua bertumbuh dalam iman percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Semangat saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.